Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Nahdien, sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan merespon, menanggapi, mereaksi salah satu video yang mengomentari saya. Jadi saya akan mengomentari balik komentar beliau. Salam takdim untuk dan salam kenal untuk yang mengomentari saya. Gus, siapa itu? Nah, kemudian yang mau saya klarifikasi tentang beberapa poin yang saya dapatkan dari video ini setelah kita dengarkan bersama tadi, yaitu yang pertama, bahwasanya kalau misalkan hasil riset Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak dihentikan, mungkin begitu bahasanya ya, tidak dihentikan, maka nanti ini akan membangun opini di mana masyarakat akan ragu kepada nasab daripada seluruh ulama yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, kenapa? Karena ulama-ulama kita itu nasabnya bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah yang kita kenal dengan sebutan Ba'alwi atau keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Karena apa? Karena banyak kitab-kitab, kata dia nih yang membuat video nih, banyak kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi ketika mengadakan Bahsul Masail di bawah naungan lembaga Bahsul Masail NU. Itu kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi itu menjelaskan tentang nasab daripada Alwi bin Ubaidillah, itu salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, kemudian dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarnya itu apa dan kapan lembaga Bahsul Masail itu membahas tentang nasab Ba'alwi atau nasab ulama Nusantara. Mohon maaf Gus, mungkin Gus ini salah tanggap dengan apa yang saya sampaikan. Di video saya tidak pernah mengatakan bahwa masalah nasab ini dibahas di Bahsul Masail. Yang saya sampaikan begini kan Gus, bahwa kitab-kitab yang dijadikan rujukan penetapan nasab Ba'alwi itu, kitabnya, pengarangnya itu adalah biasa dipakai oleh kita waktu Bahsul Masail. Contohnya Gus, Az-Zabidi. Siapa yang tidak kenal Az-Zabidi Gus? Beliau yang mengarang kitab Ithab Sadatul Muttaqin, dan ini biasa dipakai di Bahsul Masail, kan begitu Gus? Juga As-Sakhawi, juga Ibnu Hajar Al-Hitami, juga pengarang Bughyah Mustarsyidin itu Gus, di dalam kitabnya Samsud Dhahira. Ini yang dimaksud saya, kitab-kitab dan ulama yang sering kita gunakan di Bahsul Masail, dan itulah yang menetapkan bahwa Ubaidillah ini adalah putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir Gus. Jadi sekali lagi Gus ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini sudah dibahas di lembaga Bahsul Masail. Yang saya katakan, kitab-kitab itu menjadi rujukan kita saat Bahsul Masail, begitu Gus. Karena LBMNU itu bukan jurusannya ke sana. Nah, yang membahas tentang masalah sejarah, kebudayaan, dan silsilah, khususnya Wali Songo dan ulama Nusantara, itu les bumi, bukan LBMNU, gitu loh. Iya, betul. Terus, kapan saya mengatakan bahwa itu pernah dibahas di LBM, Gus?
Yang saya sebutkan bahwa kitabnya itu sering kita gunakan untuk menjadi rujukan saat basul masail, gitu aja kok Gus. Nah, anehnya dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarah yang dia klaim sebagai referensi yang sering digunakan di lembaga Basul Masail NU. Yang dia tampilkan justru kitab Is'adur Rafiq, gitu loh. Sebenarnya kitab itu sudah saya sebutkan di konten-konten sebelumnya Gus. Artinya kitab yang dikarang oleh ulama, yang mana ulama itu sering kita jadikan rujukan saat basul masail Gus. Jadi di konten ini, di konten yang Anda komentari itu Gus, saya tidak menyebutkannya karena sudah disebutkan di konten-konten sebelumnya Gus. Nah, dia mengatakan bahwasanya karena nama Ubaidillah tidak tercatat di kitab-kitab pada abad sebelumnya, maka kemudian kita menetapkan bahwasanya Ubaidillah ini atau Alwi bin Ubaidillah atau keluarga Ba'alwi secara keseluruhan ini, nah nasabnya itu palsu gitu loh. Padahal Kiai Imaduddin itu tidak ada dalam risetnya itu menuliskan bahwasanya palsu, tidak gitu loh. Tapi belum bisa terkonfirmasi secara ilmiah gitu loh. Oke, iya memang kata-kata palsu memang tidak ada. Tapi kalau jenengan itu lihat di jawaban terakhir beliau itu Gus mengatakan batil. Ya mungkin secara tulisan antara batil dan palsu berbeda Gus ya. Kata beliau, kalau Ubaidillah itu dinafikan sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka otomatis efeknya itu akan juga menafikan intisab nasab daripada Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, yang mana beliau ini nasabnya itu bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah. Nah ini referensinya dari mana? Referensinya nggak jauh-jauh kok Gus. Dari karangan ulama yang lagi viral juga Gus, yaitu dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah yang menetapkan bahwa Sunan Giri atau Ainul Yakin, ayahnya itu Maulana Ishaq, itu dari marga Ubaidillah, dari Ba'alwi Gus ya, dari Ba'alwi. Silakan Anda baca dalam Al-Fiqrah An-Nahdiyah dari 164-65. Poinnya di 166 Gus. Itu wa min bani Hasyim Sadah Ba'alwi, yang dinasabkan al-muntasabun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ila akhirih. Langsung ke bawahnya itu Gus, hadhihi ta'ifatu nasya'u fi Hadramut summan tasyara ba'dun minhum ila Jawa fil qarnir rabi asyar. Kemudian dari Hadramut itu sebagian pindah ke Jawa, menyebar ke Jawa pada abad keempat Miladi Masehi. Mereka mendakwakan Islam. Di antaranya siapa Gus? Minhum As-Sayyid Malik Ibrahim yang dimakamkan Gresik, Wasyekh Sayyid Rahmatullah dimakamkan di Surabaya, Dufina di Surabaya, Wasyekh Ja'far Shodiq dimakamkan di mana? Di Kudus, Wasyekh As-Sayyid Ainul Yakin Dufina di Gresik. Ini Sunan Giri Gus. Dan juga menyebutkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon itu juga dari keturunan mereka Gus. Jadi ini referensinya saya Gus ya, dari ulama yang sekarang lagi mempermasalahkan ini sendiri. Ini karangan beliau sendiri Gus, referensinya saya ambil dari sini. Berarti kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari keturunan dari Maulana Ishaq, dan yang disebutkan di sini adalah Ainul Yakin itu adalah dari Hadramut Gus, berarti kita sudah tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga Ba'alwi berdasarkan kitab ini Gus. Ini referensinya saya ambil di sini. Dia mengatakan gitu loh, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah cucu cicit daripada Kanjeng Sunan Giri, Raden Paku, kata dia. Nah ini salah lagi dia itu, referensinya dari mana gitu loh. Nah jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini bukan cucu daripada Raden Paku atau Sunan Giri gitu loh, tapi
tapi saudara Sunan Giri yang bernama Abdul Fattah gitu. Jenengan mengatakan, Gus ini yang mengomentari saya mengatakan bahwa tidak benar kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah keturunan dari Sunan Giri, karena itu adalah keturunan dari saudaranya Sunan Giri. Kalau begitu saya tangkap. Saya itu berdasarkan diambil di link di internet. Kalau memang salah, oke. Tapi yang perlu digarisbawahi ya Gus, yang perlu digarisbawahi berarti beliau itu tetap keturunan ayahnya Sunan Giri, kan begitu. Sementara kalau nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya ambil langsung di linknya Muhammadiyah. Saya ambil langsung di sana. Nah, saya mengatakan, kita garis bawahi tadi bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu keturunan dari ayahnya Sunan Giri. Kalau begitu Gus, ini tetap bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah keturunan dari Bani Alawi. Kenapa saya mengatakan begitu? Apa dasar saya? Dasarnya adalah kitab Gus. Kitab yang sudah direkomendasikan oleh NU. Ini sudah disebarkan di link NU Banten pada tahun 2001 itu Gus ya. Kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah karangan Kiai Imaduddin Usman itu sendiri Gus. Jadi saya ambil di sini referensinya Gus. Kalau memang kitab ini bermasalah, artinya setelah ada riset terbaru dari beliau, ternyata kitab ini adalah salah Gus, maka Gus ini mungkin dekat dengan beliau, Kiai Imaduddin Usman. Mohon kitab ini segera ditarik Gus dari peredarannya. Kalau memang salah, kitab ini terus dibeli oleh orang, nanti kan bisa menyebarkan kesesatan. Bukan kesesatan ya Gus, kayak Wahabi saja. Bisa menyebarkan kesalahpahaman terus turun-menurun ini karena membaca kitab itu Gus. Jadi mohon ditarik dari peredaran. Yang dijual di toko-toko online itu segera juga ditarik, dihentikan Gus. Demikian sekedar tanggapan saya untuk Gus, siapa itu yang komentari saya. Mudah-mudahan suatu saat kita pernah berjumpa kopi darat. Anggaplah ini sebagai perkenalan Gus. Saya dan Senggungan tidak ada apa-apa. Hak lillahi ta'ala. Saya tidak ada rasa benci untuk Anda dan saya ingin kenal dengan Anda. Mohon maaf sebelumnya, minal aidin wal faizin dulu Gus, mumpung masih suasana lebaran. Wa akhirun ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.